Tapi ketika rohnya berpisah dari jasad, masuk jasadnya ke liang lahat, ditutup dengan keranda, ditanam dengan tanah. Falamma matu intabahu, mana istriku, mana anak-anakku, mana semuanya? Maka apabila wahai sahabatku kau dengarkan ratapan mereka, mereka akan minta pulang. Tangguhkan dulu ya Allah. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqalahu ta'ala fi Qur'anul Karim, wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berserah diri kepada Allah, memuji Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam diri kita. Bapak mulia, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang Allah tanamkan di dalam dada-dada kita. Memang hidup, Bapak hadirin, penuh dengan liku-liku kehidupan, penuh cobaan, ibarat roda yang berputar ya kehidupan kita ini. Ketika dia berputar, roda apapun itu, roda mobil, roda sepeda motor, ketika dia berputar membawa kita, dia pasti akan melewati parit-parit, Bapak mulia, akan melewati lubang, bahkan akan terinjak tai kotoran semuanya. Itulah hidup. Pasti akan merasakan kebahagiaan, pasti akan merasakan kesusahan. Maka ulama katakan, apapun keadaan hidupmu, susah, bahagia, meneteskan air mata, tertawa, maka selalulah basahkan lidahmu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam dirimu. Kenikmatan kalau ditimbang takarannya, kenikmatan dengan duka, Bapak hadirin, lebih banyak nikmatnya di atas dunia ini. Belum lagi ditimbang mata yang Allah berikan, belum lagi ditimbang nikmat telinga yang Allah berikan, mulut, pikiran, kepala, tangan, kaki, Masya Allah. Belum lagi kita buka mulut kita hadirin, masih ada lagi di situ benda yang Allah berikan dalam diri manusia. Gigi yang bersusun, bukan hanya untuk mengunyah saja Bapak mulia digunakan gigi ini, tapi ketika kita membaca Al-Quran digunakan untuk gigi-gigi yang lengkap. Makhrazatul huruf-huruf, tempat keluar huruf-huruf, perlu dengan gigi-gigi yang lengkap. Belum lagi lidah Allah berikan, Masya Allah.
Lidah ini tanpa tulang dia, tapi bisa dirasakannya semuanya hadirin. Ketika masuk madu terasa manis, ketika masuk gula terasa manis, ketika masuk garam terasa asin, hambar pun dirasakannya hadirin Bapak mulia. Inilah nikmat Allah berikan dalam diri kita. Maka kelak nanti dalam hadis qudsi akan dipanggil oleh Allah hamba Allah yang tidak taat kepadanya. Mengapa kau tak taat? Aku apa ya Allah? Aku miskin, aku fakir, bagaimanalah aku mau taat padamu? Maka Allah katakan, apakah di atas dunia engkau melihat? Melihat. Apakah di atas dunia engkau mendengar? Mendengar ya Allah, lengkap. Apakah di atasnya pernah kau meminum air seteguk menghilangkan dahagamu, menghilangkan hausmu? Benar ya Allah. Maka apa kata Allah? Melihat, mendengar, meminum air seteguk pun itu termasuk rezeki yang aku berikan kepada manusia. Maka Bapak mulia, apapun keadaan hidup ini, selalulah syukuri nikmat Allah yang Allah berikan dalam diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah uswah, contoh suri teladan yang baik. Ketika Abu Lahab memanggil Suaibah. Suaibah ini hamba sahaya Abu Lahab. Ya Suaibah, kemari. Ada apa tuanku Abu Lahab? Hari ini hari Ahad, 11 Rabiul Awal. Berangkatlah ke rumah saudaraku Abdullah. Bahwasanya istrinya Aminah itu mau melahirkan. Apabila perempuan yang dilahirkannya, kau ambil cangkul, kau gali tanah, kau tanam dia hidup-hidup. Bapak Ibu, Bapak mulia, ini sering ceramah sama Bapak Ibu. Allah. Bapak-bapak hadirin, dulu di zaman kafir Quraisy tidak ada harganya Pak seorang wanita, sedikit pun tak ada harganya. Bahkan apabila yang dilahirkan seorang ibu, seorang wanita, akan runtuh harga diri seorang paman, akan jatuh martabat seorang ayah. Maka rela mereka Pak, kalau bayi lahir mereka rela memotong kepalanya, bahkan ditanamnya hidup-hidup. Dahulu lagi zaman kafir Quraisy dipancangkan bendera merah. Kalau hari ini bendera merah dipancangkan di hadapan rumah kita, ada kemalangan, ada meninggal. Tapi di zaman kafir Quraisy hadirin, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, kalau dipancangkan bendera merah, bahwasanya ada wanita perawan di rumah itu. Apabila lewat laki-laki wajib digauli Pak. Apabila hamil perempuan itu, apabila yang mirip laki-laki, mirip anak itu dengan laki-laki yang menggaulinya itu berulang-ulang, laki-laki tukar-tukar, bahwasanya itulah ayahnya. Itulah ngirinya hadirin Bapak mulia. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, maka ditinggikanlah martabat seorang wanita. Maaf, bukan Raden Ajeng Kartini Pak meninggikan derajat kaum wanita, tidak. Bahkan Raden Ajeng Kartini lah yang mengeluarkan wanita-wanita dari rumah-rumah mereka, sehingga di Aido yang paling banyak siapa? Pasti tidak ke Aido apa? Siapa yang banyak? Perempuan. Kalau di Jalan Balam, pernah Bapak ke Jalan Balam Pak beli ikan? Jalan Balam, pasar ikan, paling banyak siapa Pak situ? Perempuan, ya Pak ya? Perempuan. Di pom bensin ada perempuan. Sebenarnya perempuan itu di rumah-rumahnya, Masya Allah. Nah hadirin Bapak mulia yang dirahmati oleh Allah, maka berlarilah Suaibah. Suaibah lah berlari sampai ke rumah Abu Lahab. Ya tuanku Abu Lahab, telah lahir keponakanmu. Pas 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tanggal 18 bulan 10 ini, Maulid Nabi apa ya. Maka hadirin, Bapak hadirin, apa yang dilahirkan? Kata Abu Lahab. Abu Lahab mau jatuh-jatuhan ini. Laki-laki. Bahagia Pak. Bahagia Abu Lahab, senang, gembira. Bahkan dalam riwayat mengatakan mereka melompat-lompat dia, melompat-lompat saking bahagianya. Lahir keponakanku laki-laki. Ini
dari keturunanku. Saking bahagianya dia, Pak, dikorbankannya 10 unta. Satu unta yang datang dari Mekah Arab ke Indonesia 50 juta, Pak setinja. Kali 10, 500 juta dikorbankan Abu Lahab karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haniwa, bahagia Abu Lahab. Maka ditanya, apakah Abu Lahab sayang kepada Rasul? Sayang. Apakah Abu Lahab cinta kepada Nabi? Cinta. Ayo Bapak hadirin, mengapa Abu Lahab benci kepada Nabi? Karena ada di bawah Nabi. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Akibat inilah Bapak mulia Abu Lahab mengatakan Nabi dah gila, Pak. Ayo Pak, na'udzubillah. Ketika Nabi lagi memanggil kaum ini, kabilah ini, kabilah Quraisy, kabilah Sofyan, kabilah ini, dipanggil Nabi. Ibarat jalan damai, jalan Kota Baringin, jalan ini dipanggilnya. Maka Nabi berdiri belakang gunung Uhud. Kalau aku katakan ada musuh menyerang dari balik gunung Uhud ini, apakah kalian yakin? Oh, yakin. Karena kamu Al-Amin, yang dipercaya. Nah, kalau memang yakin, ucapkanlah la ilaha illallah. Langsung apa kata Abu Lahab? Apakah hanya perkara ini kau panggil kami ya Muhammad? Sudah gila kamu. Sedangkan tadi mereka sudah yakin, kata mereka. Inilah ini. Maka beruntung kita, Pak. Kita dilahirkan tak minta kita sama Allah jadi umat Nabi. Kita tidak minta, hadirin, kita orang Islam. Tapi alhamdulillah umat kita Islam. Ayah kita Islam, kita Islam. Kalau dibandingkan, kalau dilihat Bapak hadirin, kita hanya Islam keturunan, Pak. Tapi bila ada yang dapat hidayah, dia sebelum dapat hidayah dia Islam, itu sudah hidayah yang Allah berikan dalam dirinya, petunjuk. Maka hadirin dapat mulia, perbanyaklah sholawat. Harapan kita ini, harapan kita, ya, dikenal Nabi kita kelak nanti dan diberikan Nabi syafaat dalam diri kita. Amin. Hadirin Bapak mulia, kehidupan kita hanyalah menunggu kematian saja. Siapapun kita akan pasti mendapatkan giliran kematian. Sayyidina Ali katakan al-insanu naum. Insan itu lagi tidur, lagi bermimpi, Pak. Mimpi yang enak. Tapi ketika rohnya berpisah dari jasad, masuk jasadnya ke liang lahat, ditutup dengan keranda, ditanam dengan tanah, falamamatu intabahu. Maka disentakkan dia lagi. Bangun. Maka ketika dia tersentak, ulama katakan maka terbuka matanya, kok gelap, kok sempit, sikut kanan, sikut kiri. Mengapa sempit? Mana istriku? Mana anak-anakku? Mana semuanya? Maka apabila wahai sahabatku kau dengarkan ratapan mereka, mereka akan minta pulang. Tangguhkan dulu ya Allah, tangguhkan. Ketika orang mendengkur, ketika detik-detik terakhir, maka Imam Al-Ghazali katakan, mengapa dia mendengkur? La ilaha illallah, ayah ucapkan la ilallah. Kan begitu Pak ya? La ilaha illallah. Mengapa dia mendengkur, kata Imam Al-Ghazali? Karena berat meninggalkan dunia ini. Berat sekali. Berat meninggalkan anak-anak. Apalagi kalau anaknya banyak, belum lagi taat pada Allah, maka berat Bapak mulia. Berat. Bagaimana nanti kalau ku tinggalkan anak-anakku, bagaimana anak-anakku nanti? Apalagi ditinggalkannya harta benda yang banyak, anaknya pun banyak. Bagaimana nanti anakku ini menanti masalah harta? Berat. Ini Bapak mulia. Berat sekali.
Mengapa sudah berat? Mengapa susah meninggalkan dunia ini? Karena hatinya penuh dengan dunia. Maka Abu Abdullah Samarqandi dalam kitabnya, Bapak mulia ulama dari Baghdad, hati itu ibarat satu lapangan saja. Lapangan ya Pak. Mengapa lapangan si mare-mare itu banyak mendatanginya? Selesai subuh, selesai zuhur, sore, bahkan tengah malam, tawaf orang mengelilingi lapangan si mare-mare. Kalau ada bapak-bapak mau maraton sore, ecek-eceknya itu Pak untuk mencari stamina, cuci matanya itu. Apalagi belakang cewek pula, berlari dia kan. Nah, hati-hati Pak, kalau belakang cewek perempuan kita yang bukan murim kita berjalan. Bahkan ulama katakan lebih baik kau berhadapan dengan harimau daripada kau membelakangi wanita berjalan. Ini hobi pula kita ya Pak Tufail ya, lari maraton ke mari-mari. Maka Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa orang ramai datang ke lapangan si mari-mari? Karena bagusnya lapangan si mari-mari itu Pak, dihiasi, dicantikkan, dikasih lampu-lampu kalau malam. Seperti di kota-kota lapangan Merdeka ada, ya kan Pak? Di Binjai ada lapangan Merdeka, di Medan apalagi, di Siantar apalagi, banyak taman bunga. Kalau di Jalan Horas itu ya Pak ya. Tapi sekarang di lockdown gitu Pak istinja, tak masuk. Tak bisa lagi masuk. Ini lapangan apa ya? Cuma situ. Setiap kota ada lapangan, pasti ramai pengunjungnya. Karena mengapa? Karena cantik, karena indah. Tapi coba Pak, kita telepon Pak Jamal Pohal, Pak Wali Kota, coba bekerjasama dengan Pak Dadang, Pak Dandim, dibiarkanlah dulu lapangan si mari-mari itu. Dibiarkan saja, jangan diacuhkan. Kalau kotor biarlah kotor, kalau tumbuh rumput jangan dibabat, biarkan dia. 1 tahun ke depan tumbuh ilalang, 2 tahun ke depan akan tumbuh pohon-pohon kecil Pak. 10 tahun dibiarkan akan tumbuh batang jengkol, batang pete. Kalau sudah tumbuh semuanya Bapak mulia, semuanya tumbuh, batang durian tumbuh, semuanya tumbuh. 20 tahun dibiarkan lapangan si mari-mari, akan jadi hutan belantara. Kok jadi hutan belantara Pak? Untuk tentara ya itu. Ya Pak ya, untuk tentara, untuk latihan tembak, untuk latihan perang ya Pak ya, kalau udah jadi hutan belantara. Mengapa jadi hutan belantara? Ya jadi karena dibiarkan saja, tidak disemaikan, tidak diindahkan. Siapa yang datang ke sana? Bukan lagi maraton lagi Pak, tidak, tapi pemburu yang datang. Pemburu yang datang. Pak Wali Kota barang kita datang lagi situ. Apalagi Pak Dadang lagi. Pak Dadang di situ enggak. Udah bawa senjata itu, senjata angin untuk memburu. Angin. Karena mengapa? Karena sudah hutan belantara. Kalau sudah hutan belantara, maka akan datanglah harimau. Harimau datang, babi hutan datang, ular datang, semuanya datang, binatang-binatang melata. Nah, begitulah hati. Kalaulah sudah hati diindahkan, ditasbihkan, maka Bapak mulia dia akan tenang, bahagia. Banyak orang yang datang, ibarat lapangan tadi, diindahkan dia, banyaklah berdatangan orang di sana. Suka orang lapangan itu. Begitulah hati kalaulah diindahkan, mengingat Allah, maka banyaklah orang suka dengan dia, ada perisai wajahnya. Ini Pak. Tapi apabila lapangan itu dibiarkan, ibarat hati dibiarkan, tidak diindahkan dengan bertasbih kepada Allah, tidak diindahkan untuk suasana-suasana agama, tidak berzikir, tidak beristighfar, maka akan datang harimau mengherdangnya. Bukan harimau menerkamnya, tidak, tapi sifat harimau akan datang dalam dirinya. Apa sifat harimau Pak? Sombong. Sombong mendatangkan 5 perkara. Pertama, silsilah, keturunan. Kalau keturunan yang mulia,
pasti akan mendatangkan kesombongan. Baru yang kedua, parasnya, wajah tampan. Ini hati-hati wajah tampan, Pak. Kayak Pak Tanjung kan wajahnya tampan, muka-muka Pakistan ini kan. Masya Allah. Ya. Nah, orang Arab dia muka-mukanya. Hati-hati. Amir itu pun Arab. Arab, Amir itu Arab. Awak Arab Nandi. Aku Arab maklum. Aku Arab Cemas. Ini baru yang ketiga apa? Pangkat dan jabatannya. Baru keempat, hartanya. Baru yang kelima, ulama, ilmunya. Hati-hati Pak yang lima ini. Tapi akan tunduk kata alim ulama dengan 3 sifat. Ini sering dibaca di khatib Jumat, dibaca pesanan takwa, rukun khatib. Apabila khatib tidak membaca rukun pesanan takwa, maka wajib makmum mengingatkan khatib. Pak Khatib, Ustaz belum lagi pesanan takwa. Tapi antara makmum ke makmum tidak bisa bicara, batal Jumatnya. Bahkan ibarat mengatakan Nabi Allah katakan ibarat kamu keledai membawa kitab-kitab. Apabila sudah naik khatib ke mimbar, maka diamlah olehmu kata Allah dalam soal Jum'ah. Diam. Maka hadirin, kalau makmum kepada khatib tak batal. Ini Bapak hadirin. Maka apabila khatib di depan imam mimbar sudah berdiri lupa dengan pesanan takwa, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, maka diingatkan oleh makmum. Maka Bapak mulai hadirin, pesanan takwa. Takwa ada 3 huruf. To, qaf, wa. To, tawaddu. Qaf, qanaah. Wa, wara. Apabila 3 sifat ini ada dalam diri kita, maka tunduklah yang 5 ini. Nah ini Pak, yang 5 ditunduk dia dengan 3 ini. Tawaddu, merendahkan diri. Qanaah, merasa cukup. Apapun yang diberikan Allah merasa cukup. Alhamdulillah, cukup, Masya Allah. Tapi kalau berlebih dalam dirinya, maka disumbangkannya, dibantunya agama Allah. Ini dia Pak, ini dia. Nah hadirin, baru wara. Wara ini apa? Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam amal. Makanya ada kisah di Fadilah Sedekah itu sering dibaca, kisah-kisah orang-orang yang wara. Supaya mengapa? Supaya ada teladan dalam diri kita. Oh, inilah orang wara itu. Maka bila ada 3 ini, maka tunduklah tadi. Silsilah, apa lagi? Paras, pangkat, kekayaan, dan ilmunya. Maka tunduklah yang 3 5 ini gara-gara sifat apabila ada 3 dalam diri kita. Maka hadirin Bapak mulia yang dirahmati oleh Allah, ini sifat harimau tadi Pak. Nah apabila lagi harimau, maka masuk Pak babi. Maaf, babi agak kasar. Coba sini belakang ini, celeng namanya. Nah ini celeng ini bagaimana ini Pak? Kehidupannya, yang haram masuk, yang halal masuk, diberikan makannya, maaf, yang busuk-busuk dimakannya. Begitulah hadirin, apabila sudah hati jadi hutan belantara, bukan celeng yang masuk, tapi sifat celeng. Dan tentu sama dia lagi. Yang haram pun jadilah, yang riba apalagi. Nah, mengapa anak-anak kita mambal, susah untuk hafal Quran, disuruh pun tak mau, keras kepala, maaf Bapak mulia. Karena mengapa? Karena yang haram kita berikan kepada anak kita, yang riba kita berikan kepada anak kita, sehingga dimakannya berubah jadi darah, memompalah jantungnya ke otaknya, memompalah ke matanya, memompalah seluruh nadinya. Yang kita berikan itu apa ini? Kesudahannya anak kita, Masya Allah, mengapalah anak saya kurang ajar, maaf, mengapalah anak saya durhaka. Rupanya muamalat kita tadi sudah mulai rusak, sehingga anak kita pun keturunan kita susah menghafal Quran, susah menghafal hadis, susah semuanya. Nah hadirin Bapak mulia yang dirahmati oleh Allah, inilah Bapak mulia. Nah apa ular lagi? Bukan ular mencotok kita, tapi sifat ular tadi. Sifat ular bagaimana Pak? Licin tapi mencotok dia. Di sini baik, di sini salah. Bapak mulia,
Kalau di sini mulutnya maaf, di mulutnya sini cantik, di sini buruk-burukan yang ini. Licin dia. Tapi soal mau mengadu domba dia. Nah, Bapak mulai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, apabila hatimu baik, pasti akan baiklah semuanya. Qalbu jasad. Qalbu itu, hati itu adalah pemimpin jasad. Apabila baik hatimu, maka baiklah semuanya. Maka hadirin Bapak mulia, inilah yang kita harus hadapi dunia ini. Kita hadapi dunia ini. Makanya kegagalan dalam amal manusia ketika dia tidur teringat dunia. Mimpi dia perkara dunia. Ngigo dia langsung ingat dunia. Karena mengapa? Karena sudah sering diceritakan. Maka waspadalah kata Allah dalam surah Al-A'raf. Diterangkan waspadalah di antara kepalamu ini. Ada 3 makhluk. Apabila tidak engkau jaga yang 3 makhluk ini, maka akan terpengaruhlah ke hatimu. Pertama matamu, kedua telingamu, ketiga mulutmu. Apabila engkau selalu sering bicara dunia, akan terukir di hatimu. Ketika bila dunia saja engkau lihat, akan terukirlah di hatimu. Apabila mendengar dunia saja, maka akan terukirlah di hatimu. Sehingga ketika engkau tidur gagal. Ketika engkau tidur teringat dunia. Mimpi mau bini orang diingatnya. Hanya hati-hati pula Pak ya. Upi. Nama istilahnya si Wati. Upi. Nah, ini bapak dia. Maka tersentak perkara dunia. Maka keberhasilan dalam amal ketika dia tidur, kata Imam Al-Ghazali, minimal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ingat Allah ni. Mimpi berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Apalagi dengan keberhasilan yang bagus sekali, Pak, rezeki yang baik, berjumpa dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak. Mengapa kita susah, Pak? Susah kita melihat bermimpi dengan ulama, bermimpi dengan Nabi. Karena mata ini, Pak. Mata kita sering melihat yang haram. Mata ini sering melihat keburukan orang. Mata, apalagi mulut menceritakan aib orang. Subhanallah. Maka susah kita mau jumpa dengan Nabi dalam mimpi kita. Maka syarat, kata Habaib, Bapak mulia, salah Habaib Al-Yadrus, katanya, apabila engkau ingin jumpa dalam mimpimu dengan Nabi, kau lihat kebaikan saudaramu, perbanyaklah salawat, minimal kau dalam sehari 1000 kali salawat. Jangan kau tinggalkan tahajudmu, jangan kau putuskan wudu'mu. Ini Pak, Allah. Kalau engkau akan dalam mimpi berjumpa dengan Nabi. Ini Pak. Memang sering kita jumpa dengan Nabi, Pak ya. Nabi Rong, Nabila. Ya Pak ya. Ini Pak ya kan. Masya Allah. Inilah hadirin Bapak mulia yang dirahmati oleh Allah. Maka inilah, kalau sudah terbiasa Pak, hadis Nabi terbuka lagi, mafhumnya. Barang siapa yang terbiasa dalam hidupnya, hobinya, apa hobinya di atas dunia ini? Kalaulah hobinya bersalawat, kalaulah hobinya baca Quran, kalaulah hobinya berbuat baik, maka ketika detik-detik kehidupannya akan nampaklah di situ apa hobinya. Ini Pak. Kalau hobinya sering karena itu banyak kan, menengok-nengok handphone dia, chatting-chattingan, ketawa-ketawa, itu saja hobinya. Sekarang ini itu saja Pak sekarang. Sebenarnya ada luang waktu kita untuk baca Quran sebenarnya, ya kan? Apalagi waktu untuk keluar ini. Tapi dikarenakan Masya Allah chatting-chattingan, tetap dengan siapapun chatting-chattingan. Ini Pak, ada waktu kita karena sudah habis waktunya perkara itu tadi, maka hobi. Hobi. Maka saking besarnya lagi dunianya, ketika bangun teringat masalah-masalah dunia, nampak Tapi kalau sudah ingat dengan Allah, maka dengan ucapan gerak refleks mulutnya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
bersyukur lagi pada Allah. Aku bersyukur pada Allah dengan kehidupan dan kematianku. Pak. Maka hadirin, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Inilah Pak latihan dalam 3 hari. Dalam 3 hari ini selalu mengingat kematiannya kita Pak Sim. Mengingat mati, bagaimana bekal kita nanti kembali kepada Allah. Bagaimana bekal kita nanti. Kalau seorang tentara, kalau mau berangkat berperang pasti mempersiapkan bekal. Diberikan lagi rotinya, roti tentaranya, ya kan? Diberikan lagi minumannya, diberikan senjatanya, diberikan rangsengnya, diberikan sepatu apa yang besarnya gitu Pak ya. Berangkat dia ke hutan, kaidah infanteri, kan begitu Pak. Ini saya tengok-tengok Pak, ini TV-TV yang saya tengok ini, ya kan? Maka tahu saya. Ini, ya kan? Yang belajar di snack videonya ini. Begitulah Pak ini. Ya kan? Ketika kita menghadap nanti sakaratul maut, bagaimana apa persiapan kita? Apakah ketika kita menghadap nungkar nangkir perlu dengan senjata? Oh, tak guna Pak, Masya Allah. Tak guna dengan nungkar nangkir senjata. Tak guna. Tapi apa ditanyanya dalam diri kita? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan? Kalau di atas dunia ini kita selalu sering ucapkan Dia, Allah, 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 membesarkan Allah, maka dia akan terjawab nanti ini. Tempat persandaran hanya Allah, tempat meminta hanya kepada Allah, tempat pengaduan hanya kepada Allah. Karena di alam ruh sudah berikrar kita ini Pak ya. Di alam ruh sudah berikrar kita. Dikumpulkan oleh Allah roh-roh sebelum ditiupkan di alam rahim. Kumpulkan roh-roh. Roh Jokowi, Pak Jokowi pun situ. Roh si Ahok pun situ. Roh siapa lagi Pak? Pak Prabowo pun situ. Saya pun situ. Kita semua situ. Semuanya kita di situ. Bukan muzakkar. Bahwa mengikrarkan dirinya Allah itu. Alastu rabbikum. Siapa saya kata Allah. Maka roh-roh angkat tangan 2. Qalu bala syahidna. Engkaulah tempat perlindungan, engkaulah tempat meminta, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Maka sebelum ruh ditiupkan, mutakabadis ada di situ. Yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Akhir kehidupan setelah mati, mutakabadis. Sebelum ditiupkan ruh dalam janin seorang ibu, maka datang ruh tu ke apa? Datang malaikat tu penjaga rahim. Sebelum ditiupkan 120 hari, genap 4 bulan. Maka berangkat ruh apa? Malaikat kepada Allah, ya Allah bagaimana ini? Bagaimana takdirnya? Bagaimana dia? Laki-laki atau perempuan? Dah ada bincong situ Pak. Dah ada bincong situ. Yang bincong ini buat-buatnya itu. Makanya bapak-bapak, kalau ada anak laki-lakinya yang sudah mulai jalan kayak jual jamu, bawa main karate Pak ya, bawa main bola, supaya jati dirinya masuk kembali. Ini dah, ya kan? Guru karate, dia, oh iya, kasar Pak sikit. Makanya Nabi katakan lebih cintailah anak perempuan timbang anak laki-laki. Ini Pak, ini terlampau kita Pak. Kalau anak laki-laki, kalau keturunan itu, anak perempuan biarkannya saja, beri kau. Ini Pak hati-hati. 1 laki-laki dituntut 4 perempuan. Itu rumah Pak. Pertama emaknya, kedua istrinya, ketiga anak perempuannya, keempat saudara perempuannya. 1 perempuan menuntut 4 laki-laki. 1 ayahnya, kedua suaminya, ketiga anak laki-lakinya, keempat saudara laki-lakinya. Bapak masuk neraka atau bapak tarik istri bapak? Tidak. Tapi istri bapak masuk, bapak ditariknya ke neraka. Hati-hati. Hati-hati Pak. Maka cintailah, lebih kau cintailah anak perempuanmu daripada timbang anak laki-lakimu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Pak. Hadirin. Maka apa kata malaikat itu, apa perempuan ataukah laki-laki Allah? Bagaimana dia berimankah atau tak beriman? Apakah dia celaka ataukah tak celaka?
Bagaimana langkahnya, bagaimana mautnya, bagaimana rezekinya diberikan Allah. Nah, di situ Pak dicatat. Bukan kehendak manusia. Banyak orang hari ini ketika sudah mati dia sudah kehendaknya itu. Tidak, sudah kehendak Allah. Takdir Allah kepada manusia itu. Sekian jatah hidupmu di atas dunia, sekian rezekimu, sekian inimu, sekian ini. Walaupun bapak berguling-guling di jalan sana, kalau kau rezeki bapak segitu Allah berikan. Ini bapak mulia. Tapi dipaksa rezeki kita itu, sehingga masya Allah kita pun selalu memakan riba, selalu kita makan haram, mencari yang haram. Sebenarnya sebagian itu dulu rezekimu, tapi dipaksa, dipaksa sehingga engkau mati. Tadi baca lagi, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermega-mega melampaui kamu sehingga kau masuk ke alam kubur, sehingga kau masuk mulutmu, masuk tanah ke mulutmu. Nah bapak mulia, sunnahnya ketika jasad dibaringkan sebelah kanan, diambillah diremas-remaslah tanah, dimasukkanlah ke hidungnya, dekat mulutnya tanah itu, bahwasanya sudah sampai dia ke liang lahat. Makanya ketika dimandikan jasad itu, mengapa dia keku, mengapa dia keras? Nah, jari jemarinya keras, diluruskan dia oleh bila ataupun memandi jenazah, diluruskan semuanya supaya rata air itu mengalir. Tapi ketika sampai ke liang lahat, letoi badan Pak, lunglai. Pernah bapak masukkan ke jasad ke liang lahat, lunglai dia lemas. Mengapa lemas? Karena mau jumpa dengan utusan Allah. Kalau kita diinterogasi dengan aparat dunia Pak, oleh bapak-bapak ini, kalau bapak menginterogasi saya, masih bisa saya berdusta Pak, berdusta saya. Begini ya, iya berdusta saya. Tapi ketika sudah diinterogasi oleh utusan Allah, tidak ada dusta di antara kita. Nampak semuanya. Nah bapak mulai rahmati Allah SWT. Inilah Pak, latihan kita 3 hari ini, latihan 3 hari 3 malam beriktikaf. Supaya mengapa? Supaya memandu mata kita, memandu mulut kita, memandu telinga kita. Maka hadis qudsi katakan dalam fadilah amal, apabila dia dekat dengan aku, si hasta kita, jari tengah sampai siku, aku akan dekat dia dengan sejengkal. Apabila dia berjalan dekat dengan aku akan berlari dekat dengan dia. Itulah Allah. Maka ketika dia dekat aku dengan dia, maka matanya akulah yang melihat. Ketika mulutnya berkata, akulah yang berkata. Ketika dia mendengar, akulah yang mendengar. Maksudnya apa? Allah pandu penglihatan kita. Mulut kita Allah pandu, telinga kita Allah pandu, tangan kita Allah pandu, kaki kita pun Allah pandu, hati kita apalagi, bahkan pikiran kita bapak mulia. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Pak, selalu kita istiqomah dalam amal. Mudah-mudahan hari ini yang kembali kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan dan doa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan cara mendapatkan ini semua ya Bapak hadirin, sudah dibentangkan para alim ulama. Ini Pak, para alim ulama. Waktu kita di India, kalau Maulana Sa'ad tu main pagi dia perkara hati aja Pak. Hati, amal, dakwah. Hati, amal, dakwah. Nah ini Pak, karena hati saja Pak, hati. Maka ada Bapak mulia, sudah dibentangkan para alim ulama 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Saya siap 4 bulan, 4 2 kali Pak. Insyaallah. Salam, mir. Salam Pak. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpan baik terus. Ini